104 FM, Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti. Pro 4 Suara Budaya Nusantara, Abang Po, Nyaba Bencangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kita hadir lagi. Kita bareng dengan RRI Palembang. Kemudian kita sudah tersambung dengan RRI. Di sana nanti bakal ada 88,4 MHz Suara Budaya sejarawan PGRI Palembang. Tapi sepertinya belum nongol ini Palembang ya. Masih saja saya melihat baru saja flyer-flyernya. Saya coba ya di Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Nah, kita menuju ke RRI Palembang. Ada Mas Pili Makomi di sana atau Kak Pili Makomi. Saya mau sapa dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang kembali Mbak Nova. Halo. Halo. Halo, gimana masuk? Mpok Nova. Halo Mas Pili, selamat siang. Selamat siang kembali Mpok Nova. Halo. Halo, halo. Kita belum bisa mendengarkan suaranya dari RRI Palembang. Halo. Halo, halo. Mpok Nova. Palembang, nanti kita bakal membahas atau ngobrol tentang mengenal lebih dekat Palembang Darussalam. Seperti apa? Boleh bergabung bersama kami nanti. Halo Palembang. Halo, halo Mpok Nova. Palembang, selamat siang. Selamat siang kembali. Belum ya? Nanti kita coba lagi di 0213504510. Silakan yang mau gabung. Atau di WhatsApp-nya kita 081211249928 sambil kita masih menunggu sambungan bersama RRI Palembang. Gambarnya sudah terlihat melalui Zoom di sini. Nanti kita akan coba, semoga saja nanti bisa tersambung, suaranya bisa kita dengarkan. Palembang, selamat siang. Selamat siang kembali. Belum ya? Baik, kalau begitu saya terima dulu di 0213504510. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang kembali Mpok Nova. Wah, ini masih delay juga teleponnya. Silakan yang mau bergabung di 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita 081211249928. Abang Po yang ingin menggabungkan diri di teleponnya. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Selamat siang, wadidaw. Ya? Iya, ini sama siapa Bang? Waudin Wadoba. Oh, Waudin. Waudin di Di mana? Di Pontianak apa Samarinda ya? Di Jambi. Oh dong. iya, lupa. Sok tahu. Maafkan. Maafkan diri ini Waudin. Iya, saya makan hari ini ya. Oke dah. Waudin, gimana Jambi cuacanya? Oh, panas hari ini Ponova. Panas ya. Di Jakarta panas nggak? Sama. Kemarin Jakarta sempat diguyur hujan tapi cuma sebentar doang. Ya sama di Jambi juga hujan. Oh, tapi hari ini panas ya? Ya panas. Hati-hati Ponova nggak panas ya? Enggak dong, dingin. Panas lah. Iya. Kalau panas. Iya benar, dingin banget hati aye, sedingin hatinya Bang Waudin. Waduh, jangan pakai bang lagi, pakai wa aja. Oh, kayaknya kalau Uwa ketuaan kali ya. Ya, memang udah tua. Bercanda biasa. Waudin, ini kita ngobrol tentang Palembang Darussalam. Pernah dengar nggak Waudin?
Palembang Darussalam baru kali ini dengar Pak Nova. Ya kalau Palembang tuh sering dengar apanya, pempeknya? Ya pempeknya kalau sama Jambi sama dia tuh. Oh, Jauh pempek selam katanya. apa yang paling diingat kalau Palembang? Jembatan Amperanya kali ya? Jembatan Ampera kan sudah dari dulu. Sudah dari dulu. Tapi Wak Udin kalau ngomong tentang Palembang apa tuh yang paling diingat? Yang diingat tuh lah kalau iya makan pempek itu aja. Pempek aja. Kan Jambi juga katanya banyak pempek. Tapi kan kapal selam katanya. Kan kita pengen kapal selam gimana? Oh iya ya, kapal selam aja kita makan ya, orang Indonesia luar biasa. Ya Allah. Nanti saya menyimak aja lah Pak Nova. Oke, siap Wak Udin. Iya, Ya. nanti boleh saya nyapa saya bentar. Iya, Mau menyapa buat penyiar radio Pro 4 Jambi ya. Bang Eki, Bang Mahmud juga, Adis ya. Iya. Buat Pina, terus Bu Hayati Sargawi juga ya. Oke. Ade Indra, buat semua aja lah ya. Oke, siap Wak Udin, makasih ya. Bapak Nova semoga Ya. selalu ya. Ya. Rezekinya lancar ya. Ya. Ya, jangan lupa makan nasi siangnya, bukan makan siang, makan nasi siang. Siap, makasih Ya, Udin. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba lagi menghubungi dari Palembang. Palembang, selamat siang. Selamat siang kembali. Wadidaw, akhirnya. Halo. Iya, halo, Pak Nova. Nah, gitu dong. Kak Pili Makomi. Oh iya. Iya, bener ya? Betul sekali. Iya, betul sekali. Masih agak terputus-putus Kak Pili. Masih agak tersendat-sendat. Ya, agak tersendat-sendat, tapi sudah masuk suaranya. Kak Pili, namanya boleh saya ganti nggak? Jadi apa? Pilihlah aku. Kayak judul lagu ya. Ketawanya ngenyek banget. Gitu, sedikit banget kayaknya keberatan. Oke, hemat. Oh, hemat ya. Apa kabar? Iya deh. Ya, halo Kak Pili. Apa kabar Nova? Kabar baik, alhamdulillah. Kak Pili gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat juga. Alhamdulillah. Namanya kayak orang Jepang ya, Kak? Iya, agak gimana, agak kimono gitu ya. Kak, suaranya masih agak terputus-putus. Masih terputus? Gitu loh. Masih terputus suaranya? Masih agak terputus-putus. Agak terputus. Walaupun sudah masuk tapi masih kedengaran agak terputus-putus Kak Pili. Oke, kita coba perbaiki lagi ya. Iya, tapi nggak apa-apa sembari berjalan ya Kak Pili ya. Iya. Oke. Hilang malah Kak. Cek. Iya, hantu. Ada Oke. lagi ya. Kak Pili, hari ini kita menghadirkan siapa Kak Pili dari RRI Palembang? Kita sudah menghadirkan narasumber hebat kita di RRI Studio Pro 4 Palembang sudah hadir. Yakni yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Idris, Magister Pendidikan. Beliau ini merupakan dosen dari Universitas PGRI Palembang, Ya. juga sejarawan Palembang juga. Ya. Oke, baik. Kak Pili, ini masih terputus-putus kayaknya suaranya. Masih terputus-putus. Kita kasih lagu dulu, break dulu sambil diacak-acak lagi ya Kak Pili ya. Oke, boleh. Terus Nanti juga kita pesannya perbaiki dulu dari ya. tim tekniknya kita nanti tampilannya jangan seperti ini ya Kak Pili. Nanti dua aja. Nggak Dua usah aja. pakai bingkai-bingkainya dari RRI Net Kak Pili. Oke, Nanti zoomnya dua aja. Kak Pili dengan narasumber aja. Saya nggak usah dimasukkan dan juga tidak usah pakai background di belakangnya atau pakai bingkai ya Kak Pili. Oke. Oke, baik, siap Kak Pili, terima kasih. Nanti kita gabung lagi. Saya mau kasih lagu dulu. Mudah-mudahan nanti setelah ini suaranya maksimal ya Kak Pili ya. Oke, siap. Pendengar perempat jangan panen-panen, nanti kita balik lagi. Yang mau ikutan silakan ya di teleponnya Jakarta 02135045510. Untuk Palembang nanti bakal kita share ya. Pulau Kemarau indah terbentang, banyak dikunjung para pendatang. Tugu beli dola cantik dipandang, destinasi wisata kota Palembang. Jembatan Ampera tegak perkasa, ombak sungai Musi jadi saksinya. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan tetap berjaya. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota impian penuh kenangan. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota idaman sepanjang zaman.
Bermacam ragam adat budaya, bermacam jenis hasil buminya. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan selalu dipuja. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan selalu dipuja. Mari bersatu kita membangun negeri agar Palembang selalu di hati. Kelak menjadi negeri yang islami, Palembang kau selalu di hati. Palembang kau selalu di hati. Palembang kau selalu di hati. Bermacam ragam adat budaya, bermacam jenis hasil buminya. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan selalu dipuja. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan selalu dipuja. Mari bersatu kita membangun negeri agar Palembang selalu di hati. Kelak menjadi negeri yang islami, Palembang kau selalu di hati. Palembang kau selalu di hati. Palembang kau selalu di hati. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota impian penuh kenangan. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota idaman sepanjang zaman. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota impian penuh kenangan. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota idaman sepanjang zaman. Ada sayang ada mobil putun nalue renta nasi pasan dalam bimbo mati digolek-golek. Kau mau cari yang bagaimana? Perompak FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Balik lagi di siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara. Kita masih bareng dengan RRI Palembang ya. Kita coba lagi bersama RRI Palembang. Semoga saja kali ini suaranya sudah maksimal. Halo Palembang, selamat siang. Halo Mbak Nova, selamat siang. Iya, Mpok Nova aja. Oh, Mpok Nova. Iya Bang Agak Billy. terpeleset ya. Nggak apa-apa, hati-hati. Kalau keplesetnya ke sini nggak apa-apa. Kalau keplesetnya ke sana, aduh. Lumayan juga. Bang Billy, narasumber kita sudah hadir bersama kita di sana ya Bang Billy ya. Sudah hadir. Iya, silakan untuk nomor teleponnya berapa untuk Palembang Bang Billy? 0711 351 656. Oke deh, yang mau gabung ke Palembang bersama Bang Pili Makomi silahkan ya. Yang untuk Jakarta 02135045510. Kalau sudah ada dari Palembang atau diulang lagi mungkin teleponnya Bang Pili. Boleh langsung ke 0711 0711 351 656. 351 656 ya untuk bisa daerah juga di Palembang. WhatsApp juga di 0897 7884 884.
Baik kalau begitu. Sudah adakah yang tersambung di Palembang? Sudah ada. Kita Silakan coba ya. Bang Pili. Oke. Halo, selamat siang. Selamat siang Bang Pili. Iya, selamat siang kembali. Dengan siapa di mana? Dari Ade Indra Jambi. Dari Ade Indra di Jambi. Apa kabar? Selamat kembali Pondopa di Jakarta. Oke. Selamat siang Bang Ade Indra. Jadi kita panggilnya Cek Ba ya? Cek Indra. Oh gitu ya, iya benar, Cek Indra. Oh, kalau Ayah panggilnya Bang Pili, Cek Pili dong. Iya, Cek Pili boleh. Nah, kalau kita manggil Mbak Nova jadi Bicek Nova. Oh gitu. Panggilan akrab orang Palembang ya. Iya dah, silakan lanjut Bang Pili ngobrolnya sama Bang Indra. Oke, boleh Cek Indra? Oke. Ini yang dibahas ini topiknya yang diangkat Tentang mana lebih dekat Palembang Darussalam. Gitu ya, Pilih. Sebelumnya Cek Indra sudah pernah ke Palembang? Sering sekali, bahkan keluarga banyak daerah sana kan gitu. Wih, berarti bukan orang lain lagi dong. Asli Palembang juga berarti? Bahasa Jambi dengan bahasa Palembang kan 11-12. Iya benar, agak-agak mirip ya. Ya mirip-mirip. Gimana pertanyaannya? Pertanyaannya kan gini, apakah Palembang ini memang kalau untuk dibikin Darussalam ya seperti Aceh ya bagus sekali, memang saya setuju. Oke. Kebetulan ya kan Palembang kan karena memang budayanya mulai dari zaman Sriwijaya memang sudah bagus. Betul. Kedepannya ya berkesinambungan lah ya. Betul. Palembang ya. Semoga semua di segi budaya dimajukan selalu. Itu aja pertanyaannya Bu Lili. Oke. Ya, selamat siang Pok Nova di Jakarta. Selamat siang kembali Cek Indra di Jambi ya. Ya, Oke. Cek Pili, kita mengarah ke Jakarta boleh ya? Boleh. Ya. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang Pak Nova. Selamat siang. Cantik. Iya, makasih. Kalau ngomong suka bener kalau Bang Rudi ya. Iya, begitulah kenyataannya mungkin. Iya, alhamdulillah. Bang Tapi Rudi. masih mungkin soalnya aku nggak lihat belum dengan Pak Novanya. Bang Rudi bener ya atau Bang Tohir? Bang Rudi. Iya benar-benar Rudi Palangkaraya. Bang Rudi di Palangkaraya. Baiklah. Bang Rudi, ini kita ngobrol tentang Palembang Darussalam. Nah, kalau Bang Rudi kalau ngomong tentang Palembang apa yang paling diingat? Itu aku yang nggak ngerti itu Darussalam itu kan kata-kata darinya ada di Kalimantan Selatan itu kan ada pondok pesantren Darussalam. Oh, ada pondok pesantren. Sana Darussalamnya iya. Oh iya, Bang Rudi, Ayah lupa nih di Palembang ada Cak Pili di sana. Cek. Halo, Cak Pili, Cak Pili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cek Rudi. Gimana kabarnya Cak? Alhamdulillah sehat. Bukan Cek ya. Kalau Cak mah Surabaya berarti ya. Beda panggilan daerah itu. Iya bener. Bukan makcik apa? Iya. Makcik beda lagi. Kita ke Makcik Melayu bukan. berarti. Iya, ke Malaysia kita ya. Malaysia kita. Iya bener. Iya deh. Nah, berarti di sana ada pesantren namanya Darussalam gitu Bang Rudi. Iya, di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan. Oke. Tapi kalau ke Palembang udah pernah belum? Alhamdulillah belum, cuman rasa aja pernah, rasa pempeknya pernah sudah. Oh, pempeknya udah pernah ngerasain. Sudah nyampe ke sini dibawakan teman kemarin kan. Kalau Oke. pempek mah di mana-mana ada gitu ya. Di mana-mana ada. Seluruh Indonesia. Asli dari Palembang kan dibawa. Oh, itu memang dibawa asli dari Palembangnya. Wih, Iya, teman mantap aku kan tuh. dari Palembang ke sana kemarin. Iya, mau dikirimin lagi nggak sama Cek Pili? Langsung ya. Bisa kirim sama-sama kapal selamnya. Kalau sama kapal selamnya ya, kaya orang Indonesia ya. Bukan lagi. Bukan cuma kapal selam yang dimakan orang Palembang, tapi ada juga roket.
Oh iya bener roket ya betul. Roket juga sejenis pempek tapi olahan dari Iya. gandum. Orang Palembang bener-bener dah gitu ya, ilmu batinnya kuat kayaknya. Dalam dimakan, roket dimakan. Iya, ditelan tuh mentah-mentah kapal selam sama roket-roketnya gitu ya. Asli. Asli, oke dah kalau begitu. Bang Rudi, makasih ya. Bes, terus sebentar Pak. Ye. Ya soalnya buat Bapak Hasan tuh di Palembang, Pak Hasan, Pak Mana, Pak Subare sama Mbak. Oke, siap. Ada sendiri semua di Palembang yang mereka itu. Iya dah. Ya dapat jumpa Nova sama Cek. Siapa tadi? Cepili. Cek pilih, makasih Iya. ya. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Ya, Cepili satu penelpon lagi dari Palembang, silahkan Cepili. Boleh kita terima lagi ya. Halo, selamat siang. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Dengan aku, Bang. Ini Bang Pili. Betul, Cek Pilih. Iya, aku Bang, yang ada di Lampung, tetangga Abang. Yang di Lampung, Provinsi Lampung, dengan Leman, Bang Pili. Dengan siapa? Leman. Oh, Cek Leman di Bandar Iya, Cek Leman, Lampung. betul sekali. Oh ya, saya menyapa dulu. Boleh, Untuk sapa-sapa dulu. Nova Kalista. Halo, Pak Nova. Selamat siang. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman. Iya, betul. Saya mau kalian Pak Nova. Iya, suaranya Ini tadi- menggema ini Bang Cepili, suaranya Bang Leman. Iya, Iya. sama. Gini juga menggema, tapi jelas. Pak Nova. Oke, Oh, siap. tapi jelas ya. Iya. Oke, Iya. silakan. Pak Pilih tadi temanya apa? Masalah Darussalam. Temanya mengenal lebih dekat Palembang Darussalam. Oh, mengenal lebih dekat Palembang Darussalam. Itu Betul. Darussalam itu kan kalau nggak salah rumah selamat atau gimana tuh Bang Pilih itu Darussalam. Darussalam itu ibarat kata negeri yang damai, yang tentram gitu. Suatu Oh, peradaban gitu. yang tentram, damai gitu. Iya betul. Sama kayak di mana? Banda Aceh itu, Banda Aceh Darussalam atau Brunei Darussalam itu Bang Pilih. Iya, betul. Iya, ya semoga di Palembang damai-damai selalu gitu. Amin, amin, amin. Aman. Amin. Kayak ya tenang gitu Bang Pilih. Amin, Tenang hatinya Bang Pilih gitu Bang Pilih. Amin, amin. Ya gitu saja Bang Pilih. Pon apa nanti saya. Oke. Oh ya, di sini mati lampu sini siang ini. Wih, mati lampu. Iya, jadi saya tidak Wajib saya ikut menyimak terus, nih. Bang Leman ya. Betul. radionya gitu. Jadi saya hidupkan saja tapi alhamdulillah nyambung gitu Bang Pilih. Oke. Oke, makasih. Selamat siang. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti Pak Nova untuk Ya. peradaban yang damai dan juga negeri yang damai ini bukan cuma di Palembang aja kalau bisa, tapi seluruh kota di Indonesia ya. Iya, betul. Benar banget. Nah, Bang Billy sebentar dengan RRI Net kita break sejenak dulu. Oke, Mungkin dipersiapkan dulu segala sesuatunya. Bapak narasumber kita sudah hadir di sana ya, Bang Billy ya. sudah hadir. Iya, nanti kita ngobrol di RRI Net bersama narasumber kita ya, Bang Pili, dengan Bapak Dr. Muhammad Idris MPD, dosen sejarawan PGRI Palembang ya, Bang. Oke. Baik, kalau begitu. Abang Po, Nyak Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara jangan kemana-mana. Ayo bakal balik lagi nanti dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama RRI Palembang. Kita bakal ngobrol tentang mengenal lebih dekat Palembang Darussalam. Nanti kita langsung bergabung bersama RRI Net, Abang Po dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara bisa melihat dan menonton kami sekaligus mendengarkan kami. Nanti di download aplikasinya yang belum punya di RRI Digital. Petang-petang kemana aku Ribang kemambang Kuninda
kemana aku ribang kemambang kuninda balik padaku jauh tumpuan mata suhangku kina oi bukan gala. Petang-petang kemana aku ribang kemambang kuninda balik padaku jauh tumpuan mata suhangku kina oi bukan gala. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti. Aku tresno sliramu, aku seneng awakmu. Rekoso tak lakoni, pengen nyenengke ati. Aku ra tau sambat, senajan awakku ra kuat. Panas udan ngancani, golek pangan rino lan wengi. Aku lilang lunga, esok awan wangi. Lunga kundek mung golek rezeki. Dongakno wae awakku iki, yen amune dompet aku ben isi. Wes aja susah-susah, aku tak metu ngomong. Rekoso tak lakoni, pengen nyenengke ati. Aku ra tau sambat, senajan awakku ra kuat. Panas udan ngancani, golek duit rino lan wengi. Aku lilang lunga, esok awan wangi.
nenek. Ya, duitnya apa enak tanda? Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Pendengar Perompak di seluruh Nusantara, balik lagi kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Dan seperti biasa ya, kita ngobrol di sesi kedua ini dalam obrolan budaya. Kali ini kita bakal menghadirkan Dr. Muhammad Idris MPD, dosen sejarawan PGRI Palembang ya, dari RRI Palembang. Saya mau sapa kembali Bang Pili Makomi yang ada di sana. Halo Bang Pili. Halo Pak Nova. Baik kalau begitu, Bang Pili silakan, kita kasih kesempatan dulu buat Bang Pili ngobrol bersama narasumber kita. Nanti di menit 45 atau di menit 50 kita akan kasih kesempatan lagi buat penelpon kita. Silakan Bang Pili. Oke. Masih di RRI Perompak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih di program Suara Budaya Nusantara bersama RRI Palembang dan juga RRI Jakarta. Untuk kesempatan pada hari ini kita sudah menghadirkan narasumber hebat kita yang sudah hadir di RRI Perompak. Kita undang Bapak Dr. Muhammad Idris. Bapak Dr. Muhammad Idris, Magister Pendidikan yang merupakan dosen sejarawan Universitas PGRI Palembang. Oke, kita sapa. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pakai bahasa Palembang atau bahasa Indonesia? Kita mix. Oh, kita mix. Mencak kopi lah jadi mix. Oke. Apa kabar Pak Idris? Sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ada juga baik ya. Cak mana perjalanan dari rumah ke Perompak tadi? Ke RRI? Dari Pelaju. Oh, dari Pelaju. Lumayan. Sekarang habis hujan di Palembang tadi pagi. Oke. Kemudian juga anginnya sudah mulai dingin. Kemudian debu sudah mulai kurang. Dan juga akhir-akhir ini Palembang juga mulai adem Pak ya? Mulai adem. Alhamdulillah. Oke, kita kembali ke topik Pak Idris. Kita ada hari ini tentang mengenal lebih dekat Palembang Darussalam. Jadi berhubung Pak Idris ini merupakan dosen sejarawan Universitas PGRI Palembang, jadi sudah pasti mumpuni dan juga kompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bakal kita ajukan Pak ya. Oke, untuk yang pertama kali mungkin kita bakal tanya dulu. Apa itu Palembang Darussalam? Iya. Terima kasih. Pilih. Palembang Darussalam. Jadi ada dua kata. Palembang itu nama tempat. Kemudian Darussalam itu dari bahasa Arab. Yang artinya yang damai. Jadi tempat di pinggir Sungai Musi yang damai. Jadi tempat yang sejuk, kemudian yang tentram, kemudian menyenangkan untuk ditinggali. Itu maknanya. Penggunaan Darussalam itu kan luas. Tidak hanya di Palembang baik. Mulai dari Aceh, dia ada penelpon di RRI juga ngomong. Kemudian di Brunei, Darussalam juga menggunakan kata Darussalam yang jadi tempat yang damai atau tempat yang tenang, yang pasti jauh dari hiruk pikuk kota yang pasti ya. Jauh dari hiruk pikuk maksudnya yang jelimek banyak masalah gitu. Betul. Insya Allah. Baik. Untuk Pak Idris kembali masih macam pilihan atanya ke kalau misalkan Palembang ini berarti dijuluki Palembang Darussalam karena alasannya seperti tadi. Tempatnya damai, tentram dan juga jauh dari hal-hal yang mungkin bisa yang tidak kita inginkan. Tidak diinginkan. Baik. Nah, kalau Mang Cek boleh tahu Pak Idris, peradaban Palembang zaman dulu itu dengan sekarang kira-kira yang paling signifikan perubahannya apa lah kira-kira Pak? Yang perubahan itu tata kota. Ya, dari tata kota klasik Islam, pesisiran sungai. Jadi kita punya konsep kota dulu dibangun dengan konsep riverine culture. Jadi budaya sungai di mana peradaban dibangun di sepanjang Sungai Musi. Nah, itu konsep kota Palembang. Kemudian anak sungainya itu dijadikan
sarana transportasi yang penting di samping Sungai Musi. Jadi orang kalau dalam bahasa Palembangnya itu hulu kilir, ke hulu dan ke hilir itu menggunakan perahu. Ya tapi lambat laun seiring dengan berkembangnya modernisasi zaman, kemudian berkembangnya alat transportasi, kemudian berkembangnya infrastruktur jalan, maka bergeserlah dari sungai menjadi darat. Itu yang perubahan pola itu. Benar. Tapi kalau kita boleh jujur, fisik boleh berubah, tapi sikap orang Palembang itu masih tetap seperti dulu. Benar. Kalau di luar sana sebenarnya stereotipnya orang Palembang digambarkan buruk. Sebenarnya itu salah. Iya betul. Ya. Itu sudah kayak udah tersebar di mana-mana gitu Ya. Pak ya. Citra orang Palembang kok bisa Seperti seburuk itu. ini. Sebenarnya orang Palembang itu orang yang Lembut. lembut, kemudian ramah. Tapi karena kita tidak bisa menutupi adanya proses migran, kelompok-kelompok migran yang datang, yang terhimpit masalah pekerjaan, permukiman, kemudian masalah sosial, sehingga migran ini bergesekan dengan kepentingan penduduk lokal Palembang pada waktu itu. Nah, tapi seiring zaman Palembang itu sekarang sudah mulai enak, tidak seperti stereotip yang digambar. Oh, jangan ke Palembang, Palembang itu serem tempatnya. Kejem-kejem bongnya. Itu kejem-kejem orang itu. Padahal itu stereotip yang dibangun. Betul. Dan itu juga bisa dibilang itu cuma oknum Pak ya. Ya, Cuma beberapa oknum. orang yang merusak citra Palembang. Merusak. Karena gini, ketika kita membangun kesadaran wisata, itu kan berkaitan dengan dunia pariwisata. Membangun kesadaran wisata, kita akan bersinggungan itu nanti. Betul. Dengan psikologis orangnya, sosiologis orang dan kotanya, kemudian faktor ekonomi yang nanti bersinggungan. Nah, jadi memang perlu edukasi dalam membangun masyarakat untuk menjadikan Palembang itu sebagai kota yang Darussalam tadi. Suatu perjuangan yang besar yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan, bagaimana merubah citra negatif dan stigma yang jelek tentang Palembang. Betul. Sekarang kalau kita lihat Palembang sudah menjadi destinasi wisata seminar atau pertemuan-pertemuan nasional atau internasional dan olahraga. Betul sekali. Yang pasti sudah bisa diperhitungkan. Sudah diperhitungkan. Oke. Tapi memang Palembang, uniknya Palembang dibandingkan dengan kota lain kalau kita jalan-jalan ke kota-kota lain. Oke, gimana Kota Pak? lain itu ada kota pesisir. Ada pesisir Pantai. Kemudian ada kota dataran rendah. Ada kota pegunungan. Benar. Nah, Palembang itu uniknya yang bisa kita kembangkan adalah kita memiliki keunikan sebagai kota sungai. Iya, kota sungai, Ya. betul. Belanda itu kan pernah membuat julukan pada Palembang sebagai Venesia dari timur, di mana permukiman, fasilitas publik itu dibangun di sepanjang sungai, dan ketika air pasang sungai atau pasang laut itu datang masuk ke Sungai Musi dan air sungai itu naik, kita bisa menyusuri kota Palembang itu melalui anak-anak sungainya. Itu Banyak jalan alternatif. Jalur alternatif. Tapi itu jadi PR pemerintah Kota Palembang sekarang, bagaimana menormalisasi sungai. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan permukiman, perkembangan pembangunan itu berdampak pada sungai itu sendiri. Benar. Mulai dari sampah. Kemudian limbah, kemudian bangunan yang mepet ke sungai. Benar. Padahal zaman dulunya anak sungai Palembang itu jumlahnya ratusan. Jadi orang kemana-mana tuh kulu kilir itu lewat sungai tadi, pakai perahu. Tapi seiring bergantinya zaman dan juga modernisasi Pak ya. Iya, betul. Jadi betul sekali, banyak sekali infrastruktur yang ada pro dan kontra juga sebenarnya dibangun itu ya. Betul. Baik. Dan juga setuju dengan Pak Idris tadi kalau Palembang ini pada zaman dulu Pak ya memang didominasi oleh sungai Pak ya. Di betul. beberapa wilayah tuh tergenang sungai semua sebenarnya. Jadi kontur Palembang tuh uniknya gini, ada sungai, ada beting itu tanah kering, tebing sungai yang lebarnya itu antara 50 meter sampai 500 meter di sepanjang Sungai Musi. Kemudian nanti kita agak ke dalam ada lebak
Lebak. Lebak itu airnya tuh bisa kering. Kalau bahasa Palembangnya kacap. Kacau. Bisa kacap-kacapan. Jadi dia musiman. Kalau lagi musim hujan dia Tergenang. terbentuk lebak tadi. Ya, tapi kalau kering dia bisa ditanami. Jadi padang dia. Jadi padang. Dia masuk lagi ke dalam, ada namanya rawa. Rawa itu tidak bisa kering karena itu tempat limpasan air hujan, air pasang ketika pasang besar naik, dan dia masuk ke pedalaman dan tertutup karena ada beting tadi. Nah, maka Lebak itu rawa tadi biasanya berukuran luas dan dalam. Dalamnya bisa lebih dari 1 meter. Dan ekosistemnya juga beda antara beting, lebak dengan rawa. Tadi. Dan di pedalaman itu ada tanah kering yang namanya talang. Nah, jadi itulah kontur geografis yang unik di Palembang. Ada sungai, beting, lebak, rawa, dan talang. Nah, pembangunan itu di seputar daerah-daerah itu. Sepanjang mulai dari Indonesia merdeka sampai sekarang ya di seputar ini, walaupun ada pengembangan di kawasan seberang Ulu dan seberang Ilir Palembang. Oke, baik. Wih, lengkap juga detail Pak ya. Jadi cerita geografi ceritanya ya. Jadi oke lah sahabat budaya yang pengen bergabung dengan kita, yang mau bertanya dengan Pak Idris boleh. Atau yang WhatsApp juga bisa di 0897988884. Oke, kalau misalkan belum ada yang nak masuk teleponnya, mungkin Mang Cek Pilih tanya lagi untuk mengobati rasa penasaran kali ya. Kalau nggak salah Pak, Cek Pilih juga pernah baca dan juga pernah tahu di zaman dulu itu kalau bahasa dari Palembang itu sendiri, Melayunya agak lumayan kental juga Pak ya. Jadi bahasa Palembang tuh unik. Uniknya gini. Ini Palembang ya, kita tidak ngomong Sumatera Selatan. Karena kenapa Palembang itu Darussalam? Karena Sumatera Selatan itu ibu kotanya Palembang sejak zaman Sriwijaya dulu. Jadi walaupun provinsi itu baru tahun 1945, tapi secara historis bisa tarik ke belakang bagaimana orang-orang di Uluan itu membangun sebuah kota pusat yang berada di center. Pusat kegiatan ekonomi, yaitu sekarang menjadi Palembang pada 1300 tahun yang lalu. Itu secara historisnya. Maka Palembang itu dibangun oleh beberapa struktur budaya, mulai dari budaya Uluan yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca. Karena dalam prasasti Sriwijaya pun bahasa yang digunakan seperti banyak itu sudah ada sejak zaman Sriwijaya. Kemudian kalau kita telusuri lagi bahasa Melayu kuno seperti bahasa yang kita pakai dengan vokal A. Nah, tapi uniknya bahasa Palembang sekarang vokalnya O yang dominan dipakai. Betul, berubah jadi O ya. Cak mano, nak ke mano, ado apo. Hal ini tidak terlepas dari Palembang sebagai sebuah kekuatan politik penting di era Majapahit, kemudian di era Demak, Pajang, dan Mataram, yang dimana pada abad ke-16 tahun 1540-an terjadi migran besar-besaran bangsawan dari Pajang itu ke Palembang dan mendirikan Kesultanan Palembang pada abad ke-17. Jadi bahasanya di Palembang itu ada dua loh. Jadi ada bahasa Palembang pasar yang nak ke mano, cak mano, tapi ada Palembang halus. Kulo niki. Ngomongnya. Tapi tidak ada lagi ngomongnya, tidak ada seperti orang Jawa yang medok ya. Tapi kita agak lebih soft dalam pengucapan. Misalnya pawon, dialeknya lebih soft. Kemudian buri, jabo, sikil. Benar. Bahasa Jawa semua itu sebenarnya. Oke, baik Pak Idris, kita mungkin angkat telepon dulu ya. Siap. Sudah dapat dengar yang mau bergabung. Halo, selamat siang. Selamat siang, Perempat Suara Budaya. Salam budaya. Cek Pilih. Namanya kayak mirip-mirip orang luar negeri. Dengan siapa di mana, Cek? Cek Juria. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Bapakku yang ganteng. Bajunya putih ya. Makasih, Cek. Terus kenal. Ini Cigu ini karena kalau orang Malaysia manggilnya guru itu kan kayak Ipin gitu loh. Cigu. Selamat pagi Cigu. Selamat siang. Jadi nggak panggil
Empong apa lagi dan Cikgu. Namanya Ria. Jadi Cikgu Ria. Oh, Cikgu Itu ada Ria. sejarahnya panjang. Oke. Selamat siang Pak Nova yang cantik di sana. Yang belum. Iya, selamat siang Cikgu. Silakan Ini Cikgu Bapak, langsung. ini narasumbernya budaya ini Darussalam ini lebih dekat ya dengan Palembang. Namanya juga orang kita Galo ya. Tidak ada Kita habis-habisnya. Galo, Itu iya. panjang lebar ceritanya Kesultanan Darussalam. Ya Pak ya. Oke. Iya. Silakan. Bapak narasumber Pak Idris ya. Cikgu Ria. Panggil Pak Idris saja Pak Idris ya. Iya. Palembang ini kan dulu Pak tulisannya sedikit banyak, memperkaya kerajaan sejarah Palembang Darussalam. Jadi kita pernah bertanya-tanya di antara missing atau 8 abad atau 800 tahun antara Empire Melayu kuno di Sriwijaya atau tulisannya Sriwijaya ya. Terus saya mau bertanya begini Pak di Sriwijaya pada itu kenapa dulu Palembang disebut nama Sriwijaya? Ya, saya memang udah pernah ke Palembang, apalagi kalau jembatan Ampera tuh makan pempek, lampu menyala-nyala, malah wah lupa pulang Pak saya ke sana. Pertanyaannya, Oke. Artinya itu ini. di situ ada suku Jawa dulu ya. Dulu kan orang kebanyakan Buddha ya di sana ya. Iya. Sekarang udah berbaur macam-macam budaya apa ya, budaya namanya budaya Nusantara bercampur yaitu Melayu dan Jawa. Terus bagaimana dengan ceritanya nih dari Darussalam ini dari daerah sana gitu Pak, apa masih dikembangkan gitu Pak, jangan dihilangkan sampai saat ini kan, semoga budaya kita lebih mantap gitu ya Pak istilahnya gitu. Oke. Jadi bagaimana dengan filosofinya di sana antara berperang kan ada ceritanya Demak berperang dengan Mataram Islam kan. Nah itu kan cerita-ceritanya masih ada kayak begitu. Tapi sekarang ini udah enggak. Mudah-mudahan ini cerita tanggapan Bapak bisa ditanggapin dengan dengan baik. Saya mendengarkan dengan baik. Iya. Baik, Cikgu. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Pili, kita terima satu penelpon lagi dulu. Nanti langsung dijawab dengan 2 pertanyaan. Oke. Dari Jakarta boleh bergabung di 02135045510. Halo, selamat siang. Siang. Iya. Selamat siang. Apa kabar di Kabar elok Teteh Dinda. Silakan Teteh Dinda bersama Cek Pili dan narasumber kita Bapak Dr. Muhammad Idris. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Cik Pili dan Bapak Idris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor nih Cik Pili dan Bapak Idris. Wih, dari kota hujan ya? Dengan Dinda di Bogor Pak Oke. ya Idris dan Cik Pili. Iya. Iya. Oke. Cek Pili dan Pak Idris bisa mendengarkan suara Teteh Dinda? Bisa. Suaranya Halo, Cek Pili? Iya, bisa Pak Nova. Oh, bisa. Baik, silakan Teteh Dinda. Oke, silakan Pak Dinda. Oke, salam dari Bogor ya Cik Pili dan Bapak Idrus. Salam kembali. Pertanyaannya begini, begitu banyak wilayah dan di Indonesia ini dengan berbagai ragam dan termasuk juga Palembang. Sekarang dari Palembang ini Wong Kito itu bagaimana Wong Kito itu bangganya memiliki sungai ya, jembatan atau sungai ya, Ampera. Sungai, ada Ampera juga. Ya, Ampera ya, Sungai Ampera atau jembatan Ampera ya. Oh, kalau jembatan Ampera. Bangganya atau bagaimana bangganya Wong Kito itu pada jembatan Ampera. Baik. Dan mungkin sampai saat ini karena kebanggaan itu harus dijaga, apa yang sangat berperan untuk hal itu. Baik. Kalau Bapak itu Cik Lili dan Nova lanjut. Ya. Oke, baik. Salam budaya. Cek Pili dan Pak Idris bisa ditangkap pertanyaannya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Ya, silakan langsung Cek Pili dan Pak Idris. Oke. Kita ke pertanyaan pertama dulu, Pak Idris, tentang filosofi budaya sungai. Oke. Terima kasih Cek Ria, kemudian Cek Nova ya, dan Cek Pili. Jadi sebenarnya ini pengaruh Tiongkok juga ya, kita ngomong Cek ya.
Suaranya hilang. Kita udah bisa menerima suaranya. Suara narasumber kita hilang. Halo. Halo. Kedengaran? Cek Nova. Halo. Halo. Palembang kita tidak bisa mendengarkan suaranya. Halo, kedengaran Cek? Iya. Oke. Jadi penggunaan Cepili. Halo ya, halo. Ada suaranya? Halo Cepili. Halo, ada? Cek. Suaranya hilang di sini, tidak bisa terdengar dengan kita. Oke, sebentar kita perbaiki dulu ya. Mungkin bisa dicoba lagi ya. Dan ini sudah di menit-menit terakhir juga ya. Mudah-mudahan ini bisa terdengar jelas kembali. Beberapa pertanyaan tadi dari Ciguria dan juga Teteh Dinda yang ada di Bogor. Pertama tentang filosofi kebudayaan, kemudian seberapa bangganya masyarakat Palembang dengan jembatan atau Sungai Amperanya gitu loh. Silakan. Belum terdengar suaranya. Sudah ada? Suaranya belum bisa kita dengarkan. Cepili, halo. Halo, Mpok Nova. Iya. Mpok Nova. Ada? Halo, Cepili. Halo, Mpok Nova. Monitor Mpok Nova. Suaranya belum bisa kita dengar di sini. Cek. Halo. Halo, Mpok Nova. Mpok Nova. Iya. Ada? Baik, kita masih mencoba ya. Semoga saja nanti suaranya bisa terdengar. Kenapa tiba-tiba bisa hilang ya suaranya? Ya, silakan mungkin bisa dicoba lagi sambil saya wah, ini sudah hampir di menit terakhir ya. Udah pukul 13 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Oke, Mpok Nova. Semoga saja secepatnya. Cepili. Halo, Mpok Nova. Halo. Monitor Mpok Nova. Kayaknya masih tidak bisa kita dengarkan suaranya dari RRI Palembang. 11 lebih 56 menit waktu Indonesia. Bisa terdengar gak? Cek sound Mpok Nova. Dari RRI Net bisa terdengar suaranya, Cepili? Mpok Nova. Enggak ya? Mpok Nova, monitor. Memang dari sananya juga, dari RRI Netnya tidak bisa mendengarkan suaranya. Mpok Nova, monitor. Halo, selamat siang. Baiklah kalau begitu. Untuk yang mau gabung mungkin sudah tidak bisa tersambung lagi ya. Di 02135045510 kita sudah tidak bisa terima lagi. Dan juga buat teleponnya di 081211242928. Semoga saja di menit terakhir ini atau di detik terakhir ini kita bisa tersambung dengan RRI Palembang. Halo Cepili. Halo Mpok Nova, monitor. Mpok Nova. Halo. Mpok Nova. Masih belum bisa kita dengarkan suaranya. Dicoba lagi. Kita bisa dapat closing statementnya nanti dari narasumber kita yang tadi sudah memberikan pemaparan ya tentang mengenal lebih dekat Palembang Darussalam bersama Dr. Muhammad Idris MPD, dosen sejarawan PGRI Palembang. Wah, ini sepertinya sudah di menit terakhir. Cepili. Halo, Mpok Nova. Halo, monitor Mpok Nova. Halo. Suaranya hilang, tidak bisa kita dengarkan. Mpok Nova. Ya, mungkin tadi dari obrolan Cepili dengan narasumber kita di siang hari ini sudah bisa ditangkap bagaimana sebenarnya yang namanya Palembang Darussalam ya, Bang Po, Nyak Baben, Cangcing. Semoga ini untuk 1 menit terakhir saya masih menunggu dari RRI Palembang. Halo Palembang. Halo Jakarta. Ya, halo. Semoga apa yang sudah diuraikan tadi ini sudah dapat kata kuncinya sama kita, sudah dapat kesimpulan bagi kita tadi yang sudah mendengarkan apa sih sebenarnya Palembang Darussalam. Baiklah Bang Po, Nyak Baben, Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita sudah tidak bisa lagi untuk bergabung bersama RRI Palembang. Mohon maaf karena sesuatu dan lain hal. Sudah pukul 13 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Insya Allah mudah-mudahan lain waktu, lain kesempatan kita bisa bergabung lagi secara maksimal bersama RRI Palembang. Jangan kemana-mana, I am Ponova masih bersama hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih teman-teman yang ada di RRI Palembang, tetap semangat dalam menjalankan tugas dan aktivitasnya. Terima kasih Bapak Idris MPD, dosen sejarawan PGRI Palembang. Selamat siang, jumpa lagi lain waktu dalam obrolan siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
Terima kasih Bapak. Perompak FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar berita jam 14. Abang Po Perpustakaan Nasional atau Perpusnas menggelar perayaan